Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita lanjutkan pembelajaran. Sebelumnya, Bapak ingin mengambil absen dulu untuk yang hadir pada hari ini seperti biasa. Untuk absensinya berdasarkan jumlah sholat. Aidil Sawal, Akbar Kakak, Andika Aprilian, Arif Rahman Satria, Bayu Saputra, Bespa Dila, Sakit, Clara Sintabela, Dela Setianingsi, Fadila Husni, Fatli Aulia, Fitri Ramadhani, Flora Cinta, Ilham Dewi Nasta, Intan, M. Jorgi Abdillah, Naila Rasmi, Nelly Cuita, Nopriyadi, Oriza Satifa, Rara Febrianti, Repni Chania, Renci Meroza, Selvia, Tiara Cahyati, Yola Batria, Zelfiarni. Ananda semua, Al-Qur'annya disiapkan. Kita tadarus pada pagi ini. Untuk yang tadarus ada 5 orang, sudah dijadwalkan untuk pertemuan Senin 26 September 2022 yang akan membacakan nanti mulai dari surat Al-Baqarah ayat 163, Anggun, Clara, Dela, Elsa, dan Fadila Husni. Jadi Anda sekalian disiapkan Al-Qur'annya, dan kita mulai dari yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari ayat yang Bapak sebutkan tadi, surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهimullah a'malahum. Ananda semua, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran tadi bisa melembutkan hati kita. Bagi yang membaca mendapat pahala, begitu juga dengan yang mendengar. Bapak nasihatkan kembali untuk terus membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan-bacaan yang rasanya belum pas.
Bapak ulang, setiap pertemuan untuk masalah Al-Quran ini Ananda usahakan dipelajari dan ditadabburi. Dan Allah dalam Al-Quran sudah menyebutkan warattilil Qur'ana tartila. Dibaca Al-Quran itu dengan tartil, sesuai dengan huruf-hurufnya dan hukum-hukum pada huruf tersebut. Ini yang diminta dan dilancarkan terus setiap hari. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran tadarus Al-Quran kita cukupkan. Sekarang Anda disiapkan pembelajaran kita untuk belajar biologi. Dan di pertemuan ini kita akan masuk materi jaringan pada hewan. Anda masih ingat materi yang sebelumnya tentang sel? Siapa yang masih ingat apa itu sel? Saya, Pak. Sel merupakan unit terkecil dan unit fungsional dalam kehidupan. Saya, Pak. Sel adalah unit terkecil dan unit fungsional dalam kehidupan. Dikatakan dengan unit terkecil adalah karena merupakan unit penyusun paling terkecil. Dan lalu dikatakan unit fungsional adalah karena apa yang dilakukan oleh tubuh, maka itu pula yang dilakukan oleh sel. Ananda jawabannya sudah betul, dan pelajaran kita tentang konsep sel di KD 1 dan KD 2 alhamdulillah sudah Ananda pahami. Di pelajaran kelas 10 kita sudah belajar organisasi kehidupan. Setelah terbentuknya sel, apa lagi yang akan terbentuk? Terbentuk jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang sama dan melakukan fungsi yang sama. Jadi ada sekalian, untuk materi kita pada hari ini itu masuk kepada konsep jaringan pada hewan. Ananda silakan duduk berkelompok dan Bapak akan membagikan LKPD dan masing-masing ketua kelompok memandu kawan-kawannya di masing-masing kelompok. Silakan. Ananda semuanya sudah duduk berkelompok dan masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya dan langsung mengambil organ yang ada di LKPD ini. Silakan. Ambil organnya. Pembahasannya di LKPD-nya tentang jaringan apa? Jaringan otot. Di kelompok 2 jaringan saraf. Jadi baca betul di LKPD-nya apa yang harus Anda kerjakan dan apa keterkaitannya dengan organ. Di kelompok jaringan epitel, fokus pembahasannya menyelesaikan LKPD di jaringan epitel. Ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Gunakan media buku, internet, kemudian organ yang sudah dibagikan di kelompok masing-masing, dan selesaikan tugas, dan 10 menit kita langsung mendiskusikan. Oke, silakan mulai bekerja. Jaringan saraf yang ada pada ini nampak aktivitas diskusi.
epitel. Jadi jaringan epitel itu Anda amati organ yang dibagikan, kemudian Anda baca LKPD-nya. Fokus pembahasan Anda organ dan LKPD, apa yang ditanyakan nanti di sana itu Anda lengkapi dan diskusikan. Materinya bisa dari buku, bisa dari internet, sehingga nanti Anda bisa untuk menampilkan hasil diskusi dari pembahasan LKPD yang Bapak bagikan. Bagaimana Anda kelompok jaringan apa ini? Jaringan otot. LKPD-nya sudah kita bagi dan organnya juga sudah kita bagi. Ada kendala Anda dalam mengerjakan LKPD-nya? Kalau ada perlu ditanyakan sebelum diskusi, bisa dibantu. Boleh Anda mencari informasinya di internet, boleh juga dengan buku atau sumber lain yang bisa menuntaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ada? Masing-masing ketua kelompok maju ke depan dan mengambil lot siapa yang duluan tampil. Dibuka dan ditunjukkan nomor yang ada. Kelompok 1 siapa? Yang duluan tampil pertama kelompok Ilham. Yang kedua Flora. Kelompok 3 Rara. Baik Anda, siap-siap kita mulai untuk yang tampil dari kelompok Ilham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kami berdiskusi, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang dari kelompok kami, yaitu tentang jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang mempunyai kemampuan berkontraksi untuk melakukan gerakan. Jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot rangka atau disebut juga dengan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Dan di sini adalah organ lambung. Organ lambung memiliki otot polos. Organ lambung terdapat di dalam tubuh manusia, dan juga bukan di luar tubuh manusia. Sedangkan jenis jaringan otot pada lambung ini adalah otot polos. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari jaringan otot. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rara Febrianti dari kelompok 2 akan bertanya, bagaimana kaitan jaringan otot dengan kerja jantung yang tanpa henti? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rara atas pertanyaannya. Kepada kelompok lain, apakah ada pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana keterkaitan jaringan otot dengan pencernaan pada lambung? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya yang kami batasi 2 pertanyaan. Sekarang kami akan langsung menjawab 2 pertanyaan, yaitu oleh Ilham dan oleh Andika. Kepada Ilham dan Andika dipersilakan. Baiklah, saya Ilham Dinasta Putra dari kelompok jaringan otot akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jaringan epitel. Pertanyaannya adalah bagaimana keterkaitan jaringan otot pada pencernaan dan pada lambung. Jawabannya adalah karena lambung tersusun oleh jaringan otot polos, sehingga bisa bergerak lentur atau peristaltik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa jantung bisa bekerja tanpa inti? Karena memiliki inti dan serat yang lebih banyak dan banyak organel yang komplit. Kepada kelompok 2, apakah puas? Oke, terima kasih. Baik, kami dari kelompok 3 jaringan epitel, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, jaringan epitel adalah lapisan besar sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan juga melapisi rongga tubuh internal.
Jaringan epitel bertanggung jawab untuk membentuk sebagian jaringan besar jaringan kelenjar yang ditemukan tubuh manusia. Jaringan epitel terdiri jaringan epitel kubus, jaringan epitel pipi, jaringan epitel silindris. Baiklah, kepada teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa hubungan jaringan epitel pada kulit, dan jika pada kulit kenapa bisa sembuh? Baiklah, kepada kelompok yang lain apa masih ada pertanyaan? Baiklah, saya dari kelompok jaringan saraf akan bertanya kepada kelompok jaringan epitel. Apa saja bentuk khusus dari jaringan epitel? Setelah pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh Oriza dan Rensi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adanya pembentukan sel-sel epitel sehingga dapat menutupi jaringan sel-sel kulit. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan kedua dari kelompok saraf, jaringan saraf, yaitu ciri bentuk khusus jaringan epitel yaitu rambut, kuku, dan pada hewan yaitu tanduk. Baiklah, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda semua dari diskusi tadi sudah 3 kelompok. Bapak mengulas sedikit dari jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan bahwa jaringan pada manusia itu terbentuk dari sel, dan sel ini adalah asal muasal dari manusia. Adam diciptakan Allah dari tanah, kemudian Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, kemudian setelah itu tidak ada lagi penciptaan seperti itu. Dilanjutkan dengan penciptaan dari sel. Inilah yang kita kenal dengan gamet pada ayah dan ibu. Kemudian sel ini menyatu dengan disebut dengan istilah fertilisasi, dan sel ini nanti akan membentuk jaringan. Seluruh jaringan itu Anda sekalian terdapat di dalam tubuh kita. Dari kelompok 1 tadi sudah menjelaskan jaringan otot, kemudian jaringan epitel dan jaringan saraf, dan itu seluruhnya terdapat di dalam tubuh manusia. Dan jawabannya sudah betul, dan ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan. Untuk jaringan saraf dikaitkan dengan pelajaran sel, bahwa saraf itu dia tidak akan membelah lagi dan akan mengalami penurunan jumlah dan kualitas, sehingga itu tadi kita simpulkan kenapa manusia itu tambah berumur tambah pikun, karena memang kualitas sel sarafnya dan jumlahnya berkurang. Itu yang perlu Bapak luruskan tentang konsep yang didiskusikan tadi. Jadi Anda semuanya, untuk kesempatan ini kita bertemu 2 jam, sudah selesai untuk jaringan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Baik, kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah pada jaringan adalah penyusun dari sebuah jaringan adalah penyusun dari tubuh pada manusia, dan jaringan itu awal mulanya adalah pada sel. Sel-sel tersebut menyusun dari sel tubuh manusia sehingga membentuk jaringan. Pada jaringan di tubuh manusia terdapat 4 jaringan, yaitu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Jadi Anda, kesimpulan dari Ilham tadi sudah bagus, dan Anda Bapak lihat bekerjanya di kelompok sudah bagus, dan ini dipertahankan. Dan untuk pelajaran berikutnya Anda sekalian, kita sudah masuk organ, dan di sini Bapak bawakan organ lain yang akan kita pelajari minggu berikutnya. Jadi tugas di rumah Anda meringkas materi tentang organ pada manusia dan mempelajari organ-organ ini secara lengkap, dan dibantu nanti menggambar di buku gambar untuk dipraktikumkan. Bisa Anda sekalian? Insya Allah ini minggu depan kita masuk ke labor, dan organ ini kita pelajari kembali, melanjutkan materi dari jaringan. Baik, itu saja Anda sekalian untuk materi hari ini. Kami sampaikan kepada Anda sekalian, tolong untuk masalah tugas tadi dilengkapi, sehingga nanti pada masuk praktikum Anda sudah bisa
mengerjakan apa yang diminta di laboratorium. Bapak ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, demikian saja. Siapa guru berikutnya yang mengajar? Bos.